Direktur cerdas puji Anies Capres paling kuasai bidang pendidikan. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan adalah bidang yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari para calon presiden. Saya setuju. Pendidikan di Indonesia sangat penting untuk membangun SDM handal. Indonesia sulit maju jika tidak mengejar ketertinggalannya dalam hal penguasaan iptek dari negara lain. Tapi saya tidak setuju jika orang ini mengatakan bahwa di antara para capres, hanya Anies yang menguasai bidang tersebut. Sebagai orang pendidikan dari semua tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi calon presiden, hanya beliau yang tahu urusan pendidikan. Kata Direktur Eksekutif Center for Education Regulation and Development Analysis atau CERDAS, Indra Karismiaji. Dia tahu Anies mengerti persoalan pendidikan bukan karena mantan rektor Universitas Paramadina itu satu-satunya capres saat ini yang pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi karena banyak orang yang sempat menjadi Mendikbud tapi tidak tahu masalah pendidikan. Saya taunya dari mana? Dari paparan pertama beliau sebagai Mendikbud. Judul paparannya adalah Gawat Darurat Pendidikan Indonesia. Jadi beliau sudah tahu masalahnya. Katanya melanjutkan, ya masa percaya dengan Anies dari paparan dan penjelasannya saja. Hari ini percaya dengan apa yang keluar dari mulut Anies. Tampaknya orang ini belum pernah merasakan kehebatan jurus menata kata dan ngelesnya Anies. Ucapan dan perbuatan berbanding terbalik drastis. Kata dia, Anies belum sempat mencari obat dari berbagai penyakit dalam bidang pendidikan tersebut tapi sudah keburu di reshuffle. Mungkin beliau butuh orang membantu untuk menemukan obatnya, tapi penyakitnya beliau sudah tahu. Kata dia lagi. Ketika ditanya soal solusi perumahan, Anies dengan entengnya bilang semua warga bisa punya rumah sendiri tanpa ngontrak. Ditanya soal banjir, Anies seolah punya solusi gampang air masuk ke tanah. Dulu juga dia ngaku punya solusi atas masalah Jakarta. Makanya dia berani tebar janji surga. Kenyataannya itu cuma bualan dan omong kosong murahan untuk mengelabui masyarakat. Baru-baru ini ada data yang justru membuktikan bahwa Anies itu tidak paham soal pendidikan seperti yang tadi dikatakan oleh Direktur Cerdas itu. Angka putus sekolah di kalangan murid sekolah dasar secara nasional berada di level 0,18% pada tahun ajaran 2020-2021. Menurut data Kemendikbud, DKI Jakarta memiliki angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia, yaitu mencapai 0,69%. Kalimantan Utara ada di urutan kedua dengan angka 0,42%. Sementara itu Bali tercatat sebagai provinsi dengan angka putus sekolah murid SD paling sedikit. Presentasenya hanya sebesar 0,04%. Jadi apanya yang paham soal pendidikan? Anies tidak paham apapun. Yang dia paham hanyalah cara menata kata dan merangkai kata-kata yang puitis dan indah. Seolah ini membuktikan Anies itu sifatnya antitesis yang artinya bertolak belakang. Apa yang keluar dari mulutnya jadi antitesis. Misalnya dia ngomong panjang lebar soal banjir, tapi kenyataannya tidak ada penanganan sama sekali. Solusi yang dia tawarkan hanyalah fantasi yang tidak bisa diwujudkan. Kalau dia memang cerdas soal pendidikan, kenapa dia dipecat jadi menteri? Menjadi pemimpin modal ucapan saja tidak cukup. Anak kecil pun bisa kalau hanya mengandalkan ucapan saja. Saya pun bisa. Tapi eksekusi apa yang diucapkan tidak semua orang bisa melakukannya. Anies salah satu yang tidak sinkron antara ucapan dan juga perbuatan. Anies back to kampus sajalah. Tak usah masuk ke politik atau jadi motivator saja. Kemampuan menata kata jauh lebih terpakai di bidang itu. Katanya sudah tahu penyakit di bidang pendidikan. Tahu dengan paham tidaklah sama. Lagian Anies diharap temukan obat masalah pendidikan. Ini kurang masuk di akal. Patokannya bukan apa yang dia katakan tapi hasil kerja selama 5 tahun sebagai gubernur DKI. Hasilnya receh. Di akhir masa jabatannya dia lebih sibuk membangun JIS dan Formula E untuk dijadikan alat politik saat nyapres nanti. Sedangkan masalah sosial yang utama di masyarakat malah terlupakan.
Mungkin menonjolkan diri di bidang pendidikan tidak terlalu menguntungkan secara politik. Jadi pertanyaan terakhir sebelum saya menutup ini, apakah Anies sudah cocok sebagai yang paling menguasai masalah pendidikan? Mungkin ada baiknya tonton video YouTube mengenai visi misi Nadiem. Itu baru keren. Bagaimana menurut Anda?